Kalian masih belum mengerti tentang mekanisme pencernaan pada manusia? Hai, saya Muhammad Raffi. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Oke, sekarang kita akan bahas sistem pencernaannya. Nah, ini sistem pencernaan kita. Jadi langkah pertama kita akan bahas tentang ingesti. Ingesti adalah tahapan awal pencernaan di mana masuknya makanan ke dalam mulut. Nah, kita fokus ke bagian sini aja ya, ke bagian mulut. Nah, dan organ yang paling berperan penting di sini itu ada gigi, lidah, dan air liurnya. Nah, kalian atau menjelaskan di sini. Jadi ingesti ini melibatkan pengunyahan ya. Jadi kita mengunyah makanan, menghancurkan makanan menggunakan gigi kita. Itu adalah proses pencernaan mekanik pertama yang terjadi pada makanan ini. Nah, terus lidah membantu dalam proses menelan dan mencampur makanan dengan air liur. Nah, air liur ini mengandung enzim amilase yang akan memulai proses pemecahan karbohidrat. Nah, di sini juga udah terjadi proses pencernaan kimiawi. Nah, jadi ada proses pencernaan mekanik pertama, yaitu makanan dikunyah. Terus ada juga proses pencernaan kimiawi pertama, yaitu proses pencernaan karbohidrat oleh enzim amilase. Nah, yang kedua ada digesti. Digesti ini merupakan proses pencernaan makanan yang terjadi yang mengubah makanan itu menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap dengan mudah oleh tubuh. Oke. Nah, prosesnya itu ada pencernaan mekanik seperti yang tadi disebutkan. Itu prosesnya menggunakan dia itu mengaduk dan menghancurkan secara fisik makanannya. Organnya itu ada gigi dan juga otot-otot lambung. Terus ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu pemecahan molekul besar. Nah, seperti yang ditulis ya. Jadi molekul-molekul besar kayak karbohidrat, protein, lemak, terus diubah nanti menjadi molekul-molekul kecil. Jadi kayak gula sederhana, terus ada asam amino dan asam lemak. Nah, ini dilakukan dengan enzim yang ada di mulut tadi, lalu ada enzim yang ada di lambung, dan juga ada enzim yang ada di usus halus. Terus ada propulsi. Propulsi ini itu tahapan di mana makanan itu bergerak pada saluran-saluran pencernaan. Jadi kayak kamu bayangkan ketika kita menelan makanan, kalian merasa tenggorokan kalian bergerak kan ya. Nah, gerakan ini itu namanya gerakan peristaltik. Gerakan menelan tadi ya, gerakan ketika saluran pencernaannya itu bergerak, itu nggak cuma terjadi di tenggorokan. Ini juga terjadi di usus kita, ini tepatnya di sini, di usus kita. Terjadi juga di usus ini ya, di usus besar, di usus halus, di lambung juga terjadi proses itu. Seperti ditelan, benar-benar seperti yang terjadi di sini. Makanan masuk di sini. Nah, ditelan, gerakannya kurang lebih sama. Gerakannya adalah namanya gerakan peristaltik. Nah, terjadi di esofagus, di lambung, di usus halus dan usus besar. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengirimkan atau mendorong bolus atau gumpalan makanan ke organ pencernaan berikutnya. Dimulai dari mulut, nih, ditelan. Ada gerakan peristaltik di sini untuk masuk ke lambung. Di lambung udah selesai prosesnya, akan lanjut ke proses berikutnya di organ berikutnya ke usus halus dengan gerakan yang sama, itu gerakan peristaltik. Terus ada absorpsi. Absorpsi kalau di bahasa Indonesia sih artinya penyerapan. Nah, setelah makanan dicerna menjadi molekul-molekul yang sederhana, makanan tadi kan masih molekul kompleks ya, diubah ke molekul sederhana. Nah, nutrisi itu nanti diserap di usus halus. Nah, tepatnya itu ada di sini nih. Oke, setelah melewati lambung, dia akan ke usus halus. Di usus halus ini makanan akan diserap nutrisinya. Oke, nutrisi yang diserap itu adalah glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin. Nah, di sini juga ada organ di usus halus ini yang membantu proses penyerapannya. Namanya villi dan mikrofili pada dinding usus halus. Terus yang terakhir ada defekasi. Nah, defekasi ini sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan didorong ke usus besar. Jadi dari usus halus ini kan makanan diserap ya nutrisinya, yang tidak diserap akan dialirkan ke usus besar. Nah, di usus besar ini itu proses akhir pencernaan kita. Jadi di sini makanan itu sisa-sisa makanan tadi ya
itu diubah menjadi feses, dan sebagian besar airnya ini diserap di sini. Di sini terjadi penyerapan air. Nah, makanan yang sudah diubah ke dalam bentuk feses itu nanti akan dikeluarkan melalui anus ketika kita buang air besar. Nah, terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga like. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.